Selamat siang pendengar. Kali ini aku mau membahas dan berbagi tentang spiritual astrologi, The Ancient Art of Self-Empowerment, dari sebuah buku yang ditulis oleh Bhaktisefa yang aku baca. Di dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan pengaruh konstelasi perbintangan terhadap kehidupan di bumi untuk mengembangkan potensi diri, yang diterjemahkan bebas, reediting, dan catatan oleh seorang Anand Krishna. Pasti pendengar semua sudah sering mendengar nama seorang Anand Krishna kan? Nah, di sini aku akan kasih gambaran tentang setiap rasi bintang, gambaran umum, kekuatan, kelemahan, dan bagaimana mengatasi kelemahan itu untuk pengembangan diri dalam meraih kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan berdasarkan rasi bintang semuanya. Nah, nantinya di akhir sesi aku akan ajak pendengar semua untuk latihan seni penyelarasan diri melalui elemen-elemen yang ada di dalam diri. Nah, untuk edisi perdana ini aku akan coba bacakan dulu gambaran umum dari spiritual astrologi ini sebagai pengantar untuk pendengar semuanya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dong, apa urusannya sama astrologi? Bukan dengan astrologi fortune cookies seperti yang biasa kita lihat di koran atau majalah ya. Ini urusannya adalah dengan masa penuh kemungkinan. Nah, karena di buku Spiritual Astrologi karya Bhaktisefa ini dijelaskan bahwa buku ini bukanlah buku hitam putih yang sifatnya baku. Kalau bintang kamu Virgo, kamu pasti orang yang sangat berperasaan dan romantis. Titik. Apa selalu demikian? Nah, saya pernah bertemu dengan seorang remaja Virgo yang tampaknya tak berperasaan, lempeng dan lurus seperti papan, lebih keras dari batu, kepala baja barangkali. Ia melanggar dan sekaligus menentang segala deskripsi tentang seorang Virgo. Namun, setelah mengenal dia lebih jauh, lebih dalam, ternyata karakter Virgo dalam dirinya belum terungkap. Romantismenya terpendam, perasaannya terkubur. Ia seorang yang sangat tidak bahagia. Ia dibesarkan dalam suatu lingkungan ketika romantisme dianggap tabu dan perasaan dianggap sesuatu yang bersifat sangat pribadi, sehingga tidak perlu diungkapkan. Remaja itu bisa tumbuh menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Tertimbun dalam dirinya adalah segudang perasaan yang tidak pernah terungkap. Terpendam dalam jiwanya adalah obsesi dan fantasi liar, hayalan-hayalan yang sangat berbahaya. Remaja itu tinggal tunggu waktu kapan dirinya meledak. Yang jelas akan mencelakakan dia sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Nah, dengan kita menyelami spiritual astrologi yang ada di buku ini, pendengar semua akan menemukan potensi diri kalian. Apa yang dapat dicapai dan apa sayangnya jika potensi diri itu tidak dikembangkan. Namun, di sini juga dijelaskan sisi-sisi negatifnya. Bhaktisefa tidak mengibuli pendengar semua dengan ucapan-ucapan manis bila kita mesti melihat yang positif saja, tidak. Namun, Bhaktisefa, penulis buku ini, mengajak kita untuk bersifat positif, yang berarti bersikap holistik, melihat gambaran hidup seutuhnya, tidak melihat kehidupan secara sepotong-sepotong. Bersikap positif. Bersikap positif berarti tidak melarikan diri dari negativitas diri, pun tidak menutup mata terhadap negativitas di sekitar kita. Bersikap positif memberi kita kekuatan untuk memilah tanpa menghakimi, tidak menjelek-jelekan sesuatu, tetapi menghindari apa yang kita anggap tidak tepat bagi evolusi batin kita. Berpikir positif menciptakan hayalan tentang positivitas yang kapan saja bisa terkalahkan oleh kenyataan negatif di sekitar kita. Ada yang berargumentasi,
Bila kita berpikir positif, kita tidak melihat negatif lagi. Apa iya? Demikiankah? Berpikir positif itu sendiri sudah membuktikan bila kita telah bersenggolan dengan negativitas, sehingga untuk menghindarinya kita berpikir positif. Kenapa mesti berpikir positif bila kita tidak melihat negativitas? Berpikir positif berarti kita telah melihat negativitas. Tapi, bila kita memberi sinyal kepada otak kita seolah negativitas itu tidak terlihat, itu adalah cara yang salah. Kita tidak bisa membodohi diri dengan cara itu. Sikap positif melihat negativitas, tapi tidak menghakiminya. Sikap dia jelas dan tegas. Hal itu tidak cocok bagiku. Titik. Selesai perkara. Kita menghindari apa yang tidak cocok. Saya melihat orang merokok atau bermabuk-mabukan. Saya tidak bisa mengatakan, oh tidak, saya berpikir positif. Rokok itu tidak ada, minuman keras itu tidak ada. Atau saya malah membela, kamu saja yang berpikir negatif, rokok itu tidak jelek, tahu? Orang-orang India di benua Amerika menggunakannya untuk pemujaan dan minuman keras. Alah, itu kan katamu. Memabukkan apa? Kalau betul memabukkan, botol yang menyimpannya itu sudah mabuk payang duluan. Tidak bisa duduk manis di atas meja bar itu. Sudah jatuh. Ternyata apa? Tidak jatuh kan? Nah, sikap positif tidak berhayal seperti itu. Ia berpikir dan menentukan sikapnya. Baik rokok maupun minuman keras lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Lagi pula, tidak membantu evolusi batin saya. Nah, dengan cara itu, ia menghindari segala sesuatu yang tidak berguna dan menerima segala sesuatu yang berguna. Nah, spiritual astrologi ini mengajak Anda semua untuk berpikir dan menentukan sikap, yakni sikap positif demi pengembangan diri Anda sendiri.